Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berkaitan dengan proses yang mengarah pada perselisihan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan itu. Dalam setiap manajemen tentu akan terjadinya konflik, entah antar sesama pegawai, atasan dan bawahan maupun sebaliknya. Teori-teori utama penyebab konflik adalah: pertama, teori kebutuhan manusia. Konflik ini disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik ini adalah mencari tahu dan berusaha memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, teori identitas. Konflik ini disebabkan karena identitas yang terancam terjadi akibat adanya penderitaan di masa lalu. Maka pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik ini adalah membangun sebuah empati dengan melakukan kegiatan berdialog atau mengobrol. Yang ketiga ada teori hubungan masyarakat. Konflik ini disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik ini adalah menjalin sebuah hubungan yang baik antar masyarakat dan meningkatkan rasa saling pengertian antar sesama. Yang keempat, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik ini disebabkan karena adanya rasa tidak memiliki kecocokan dalam cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik ini adalah saling mempelajari kebudayaan satu sama lain, mengurangi pemikiran negatif antara budaya yang berbeda. Yang kelima ada teori transformasi konflik. Konflik ini disebabkan karena adanya masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keenam, teori negosiasi prinsip. Konflik ini disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan. Maka pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik ini adalah melakukan negosiasi untuk kepentingan bersama. Manajemen konflik memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota organisasi, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ada 5 tahap dalam memahami manajemen konflik dengan baik menurut Stefanin, yaitu yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada menyepakati solusi, yang keempat ada pelaksanaan, dan yang kelima ada evaluasi. Menurut Mulyasa, umumnya konflik berlangsung dalam 5 tahap, yaitu tahap potensial, konflik terasakan, pertentangan, konflik terbuka, dan akibat konflik. Terdapat 6 tingkatan konflik, di antaranya yang pertama ada konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik intragrup, yang keempat konflik intergrup, yang kelima konflik interorganisasi, dan yang terakhir konflik intraorganisasi. Konflik intraorganisasi dibagi lagi menjadi 4, meliputi konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staf, dan konflik peran. Terdapat 7 teknik penyelesaian konflik, diantaranya yang pertama ada persuasi, yaitu usaha untuk mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti yang faktual. Yang kedua ada rujuk, merupakan suatu usaha pendekatan untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga ada penarikan diri, merupakan suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Yang keempat ada pemecahan masalah terpadu, merupakan usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menyatukan kebutuhan kedua pihak. Yang kelima ada tawar-menawar,
merupakan suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak dengan saling tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang baru. Yang keenam, ada pemaksaan dan penekanan. Cara ini dilakukan dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar mau menyerah. Dan yang terakhir ada intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu atau tidak ada lanjutan atau kesepakatan yang menyatukan kedua belah pihak, maka kita bisa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian konflik dengan pihak ketiga bisa melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada arbitrase atau arbitration, dan yang ketiga ada penengahan atau mediation. Pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan yang disebut CAPO, dan yang kedua ada akses. CAPO merupakan singkatan dari knowledge, authority, power, other, dan winning. Knowledge merupakan pengetahuan, authority merupakan wewenang, power merupakan kekuatan, other merupakan relasi, dan winning merupakan kemenangan. Dan pendekatan akses merupakan singkatan dari assess, clarify, evaluated, solve, di mana assess the situation atau artinya mengerti situasi yang sedang berlangsung, clarity the issue, memperjelas permasalahan yang sedang terjadi, evaluate alternative approach, yaitu mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif yang cocok digunakan untuk konflik tersebut, dan solve the problem, yaitu memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Manfaat manajemen konflik di perusahaan. Jika kita memiliki strategi manajemen konflik yang tepat, maka kita dapat mengembangkan potensi diri dan mengembangkan potensi dari perusahaan. Dan yang kedua, evaluasi sistem. Kita bisa mengevaluasi sistem yang kita terapkan apakah berjalan dengan baik atau diperlukan perbaikan saat terjadinya konflik. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan atau yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Jika budaya organisasinya kuat, maka akan mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika budaya organisasinya lemah, maka akan menghambat dari jalannya perusahaan. Menurut Fremont A. Cass dan James A. Rosenwald, dapat disimpulkan bahwa ada 8 ciri-ciri budaya yang membawa sukses, yaitu yang pertama ada kecenderungan untuk bertindak, yang kedua ada dekat dengan pelanggan, yang ketiga ada otonomi dan kewirausahaan, yang keempat ada produktivitas melalui orang, yang kelima ada memberikan rangsangan nilai, yang keenam adalah ada bertahan pada kenilaian, dan yang terakhir ada bentuk sederhana dan sifat ramping. Fungsi budaya organisasi adalah budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi yang merupakan perekat sosial yang dapat membantu mempersatukan organisasi. Adapun manfaat budaya organisasi adalah yang pertama memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, dan yang kedua memudahkan pengambilan setiap keputusan dengan cepat. Karakteristik dalam upaya peningkatan kualitas budaya organisasi diperlukan adanya sebuah inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian pada hal-hal yang rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, stabilitas dan agresivitas, serta kompetitif. Budaya organisasi mempunyai makna yang penting dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya budaya organisasi,
maka organisasi tersebut lebih terstruktur dan lebih jelas arah dan tujuan. Menurut Siswanto dan Sucipto, ada beberapa tipe budaya organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada budaya peran atau Apollo, di mana jenis budaya organisasi yang memiliki ciri-ciri birokrasi yang tinggi, dikelola secara ilmiah, dan memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua ada budaya kuasa atau Zeus, di mana jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati dan sepemikiran, dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat. Dan yang ketiga ada budaya tugas atau matrik atau Athena. Jenis budaya organisasi di mana di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada satu tugas yang sama. Dan yang terakhir ada budaya atomistis atau Dionysius, di mana jenis budaya ini merupakan jenis budaya organisasi di mana di dalam orang-orang berkumpul karena suatu minat, visi, dan atau keterangan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yang itu yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya.